Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dimanapun sahabat muslim berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang Nabi Syed alaihissalam, awal mula musik dan zina. Seperti apakah kisahnya? Simak video ini hingga selesai. Nabi Adam alaihissalam memiliki seorang putra bernama Syed atau Syed. Dan Syed adalah hadiah, dan bahkan Syed berarti hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam alaihissalam. Setelah kematian putranya Habil, dan Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh, sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Habil dengan Syed. Tidak hanya seorang yang soleh, tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah, dan Nabi Adam menamakannya Syed, yang berarti hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak Nabi Adam ini sangat dekat dengannya. Dia mematuhi perintah-perintahnya. Dia juga belajar dari ayahnya. Dia biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya, dan yang lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihissalam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman, karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja, dan bagaimana setan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Syed, setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam, dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah, dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi syaitan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syed. Satu dari mereka yaitu Qabil atau Kane. Dia memiliki keagresifan dalam perilakunya. Dia serakah dan sombong. Dia memiliki karakter yang keras, sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi atau meninggalkan, dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam alaihissalam sebelum kematiannya, dia tinggal bersama Syed dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan, di suatu pegunungan. Dan anak muda ini, Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke daratan rendah yang suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syed telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk mencampur atau berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut atau golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syed alaihissalam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat, saya tentu tidak sedang mengarang-arang. Dikisahkan bahwa iblis dia berubah dirinya dalam bentuk seorang laki-laki muda, layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya? Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar, dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya. Karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar, karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampiri. Suara apa itu? Lalu mereka menghampirinya dan menyaksikan. Lalu dia meraih sebuah loga dan menabuhnya. Lalu terbentuklah suara-suara dan mereka datang. Lalu dia membuat seruling dan meniupnya, dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang. Mereka tertarik. Wah,
Orang-orang ini pintar, mereka jauh lebih maju dari kita. Dan mereka pun begitu asyik menikmatinya, dan mereka perlahan mulai melupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain pihak, Syed alaihissalam tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan dia tetap memberitahukan umatnya mana yang benar dan mana yang salah. Dalam hal ini, kita temukan bahwa syaitan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan atau cara menciptakan kejahatan, sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam minggu. Dan hebatnya, hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkannya. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta. Dan mereka berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Nabi Syed alaihissalam dikunjungi setan. Dan apa yang dilakukannya terhadap mereka? Beberapa tertarik. Dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Setan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini? Dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan kaum Nabi Syed alaihissalam mulai mendengarkan seruling ini. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari dan itu pun memikat mereka. Dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, mari kita lihat apa yang sedang terjadi. Lalu mereka turun dari gunung dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat. Namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu mereka pun datang mendekat, dan ketika mereka semakin mendekat, mereka terlihat. Subhanallah. Mereka adalah pria-pria yang tampan, sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu suatu penampakan kecantikan mereka, dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur atau berbaur, dan melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya interaksi alami dan biologis reaksi di dalam pria dan wanita. Dan setan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina. Inilah saat perzinahan dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti, dengan pengenalan dari awal seruling dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita dan menari. Dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan. Para pria muda ini mereka datang dan mereka menikmatinya karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya. Lalu mereka berpesta, mereka menikmati dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lainnya, kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan. Kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda dan suaranya sangat luar biasa. Orang-orang ini pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar.
Dan kelompok mereka berkembang dan setiap waktu pesta berlangsung, ada orang-orang dari pihak yang satu, kaum Nabi Syed alaihissalam, biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya atau golongan Qabil. Mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif. Bersama-sama banyak orang menyukainya, itulah zina. Ya, zina. Perzinahan atau persetubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu. Dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan, saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif, ingatlah orang-orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik adalah ketika manusia melakukan ibadah tentu membuat sekutu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda tersebut. Tetapi sedikit demi sedikit, iblis sedang menguasai manusia, naik ke tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan perlahan-lahan. Dan maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan yang mungkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Setan sangatlah pintar. Dia mengerti hati manusia, sehingga iblis berpikir, "Aku tidak bisa melakukan saat ini terlalu cepat. Mereka masih terlalu dini, maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka." Jadi dia membawakan musik dan zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syed alaihissalam memerintahkan, menasihati, dan melarang. Nabi Syed hidup beberapa dekade lagi dan beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi. Sebagian besar nabi menyambung kepadanya dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya. Tidak ada yang turun dari Qabil, tetapi dari keturunan Nabi Syed alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Seorang muslim sangat dianjurkan untuk mengetahui wawasan tentang tanda-tanda hari akhir, baik tanda-tanda kiamat yang telah terjadi pada masa lampau hingga tanda-tanda yang sedang atau yang akan terjadi nantinya. Salah satu periode yang penting diketahui dari tanda kiamat adalah tanda kiamat wusta. Periode tanda kiamat wusta adalah tanda-tanda yang datang sesudah tanda kiamat sugro atau masa generasi Islam pertama. Tanda ini bisa berarti sedang berlangsung atau terjadi berulang kali. Adapun tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, halalnya zina, sutera, dan khamr. Syekh Mahir Ahmad As-Sufi dalam bukunya Tanda-tanda Kiamat Kecil dan Besar menjelaskan tanda kiamat wusta adalah saat zina, sutera, dan khamr seakan menjadi halal di tengah masyarakat. Hal ini seperti yang diketahui sekarang memang seakan sedang berlangsung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sungguh akan ada sekelompok umatku yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat-alat musik. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Nabi juga bersabda yang artinya, malam tidak akan lenyap hingga ada sekelompok dari umatku yang meminum khamr, yang mereka sebut bukan dengan namanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu manusia berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Menurut Syekh Mahir Ahmad As-Sufi, meninggikan bangunan merupakan suatu keharusan bagi manusia, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada 200 tahun lalu, penduduk dunia berjumlah 1/4 dari penduduk dunia hari ini. Namun penduduk dunia terus bertambah, sementara luas bumi tetap dan tidak mengalami pertambahan. Jadi tingginya bangunan tersebut merupakan tuntutan dari pertambahan penduduk.
Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kelak akan datang suatu masa di saat penduduk bumi berlomba-lomba meninggikan bangunan. Karena itulah Rasulullah menggambarkan dan menjadikan hal ini sebagai salah satu dari tanda-tanda kiamat. Sebab ketika orang saling berlomba-lomba meninggikan bangunan, ialah tanda dekatnya dengan terjadinya kiamat. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia bercerita mengenai kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam bentuk seorang laki-laki yang mengenakan baju putih lagi bersih serta berambut sangat hitam. Ia bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, iman dan ihsan. Maka Rasulullah pun menjawabnya. Kemudian ia bertanya tentang hari kiamat. Maka Rasulullah menjawab, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari si penanya. Orang itu berkata, beritahukanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, seorang budak wanita melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tak beralas kaki, tanpa memakai baju atau miskin, serta menggembala kambing telah saling berdomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjunjung tinggi. Hadis riwayat Muslim. Itulah sejarah tentang awal mula zina dan musik. Nabi Adam alaihi salam memiliki seorang putra bernama Syed. Syed adalah hadiah, dan bahkan Syed berarti hadiah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihi salam setelah kematian putranya Habil. Habil adalah seorang anak yang soleh, seorang hamba Allah yang soleh sehingga Adam sangat dekat dengan Habil. Dan ketika dia kehilangan Habil, beliau sangat sedih sehingga Allah Subhanahu wa taala mengganti Habil dengan Syed. Tidak hanya seorang yang soleh, tetapi juga seorang nabi dan utusan Allah. Dan Nabi Adam menamakan Syed yang berarti hadiah Allah Subhanahu wa taala. Anak Adam ini sangat dekat dengannya. Dia mematuhi perintah-perintahnya, dia belajar dari ayahnya, dia juga biasa mengingatkan saudara-saudaranya, keponakan-keponakannya dan lainnya. Sewaktu Nabi Adam alaihi salam hidup, dia terus mengingatkan orang-orang di awal zaman karena tidak ada lagi yang mengingatkan di saat itu selain untuk menyembah Allah saja dan bagaimana setan dulu telah berjanji dan sebagainya. Dan Syed setelah kematian ayahnya yaitu Nabi Adam alaihi salam, dia memimpin anak-anak Nabi Adam dan dia memimpin dengan keadilan. Dia memimpin dengan hukum Allah dan dia membawa persatuan di antara orang-orang yang bersamanya. Tetapi setan tidak begitu saja menghentikan rencananya. Di pihak lain, Qabil dan keturunannya berkembang dan terus berkembang melebihi orang-orang yang bersama Syed. Satu dari mereka yaitu Qabil atau Kan. Dia memiliki keagresifan dalam perilakunya. Dia serakah dan dia sombong. Dia memiliki karakter yang keras sehingga sulit untuk bergaul dengannya. Lalu apa yang dilakukannya? Dia memutuskan untuk pergi meninggalkan dan memutuskan pergi sendiri ke suatu tempat yang sangat jauh. Dan Nabi Adam alaihissalam sebelum kematiannya dia tinggal bersama Syed alaihissalam dan bersama semua keturunannya yang bersamanya di daerah pegunungan di suatu pegunungan dan anak muda ini. Qabil memutuskan untuk pergi ke lembah dan pergi ke dataran rendah di suatu tempat yang lebih jauh. Sementara Syed alaihissalam telah menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam syariatnya bahwa dilarang untuk bercampur atau berbaur bersama orang-orang yang telah pergi ke pihak lain tersebut atau golongan Qabil. Lalu ada sebuah tanda perbedaan. Para pria dari pihak Qabil memiliki wajah yang jelek, sementara para wanitanya memiliki wajah yang cantik. Ketika datang ke tempat Syed alaihissalam dan yang tersisa dari mereka, para pria di sana memiliki wajah yang tampan, sementara para wanitanya jelek. Berdasarkan riwayat yang saya tentu tidak sedang mengarang-arang, dikisahkan bahwa iblis dia merubah dirinya dalam bentuk seorang lelaki muda, layaknya seorang pencari kerja, dan dia pergi ke pandai besi yang biasa bekerja dengan logam, dan dia bekerja untuk pandai besi tersebut. Dan apa yang dilakukannya?
Iblis menciptakan sebuah seruling, dan dengan seruling tersebut dia keluar, dan dia memperkenalkan seruling itu ke semua orang. Perlahan dia membuat suara yang orang-orang belum pernah dengar sebelumnya, karena tidak ada suara yang orang-orang pernah dengar karena saat itu adalah permulaan zaman kehidupan manusia. Dan kemudian dia menciptakan sebuah drum kecil dan menabuhnya, dan semua orang menghampiri. Suara apa itu? Lalu mereka menghampirinya dan menyaksikan. Lalu dia meraih sebuah loga dan menabuhnya, lalu terbentuklah sebuah suara. Dan mereka datang, lalu dia membuat seruling dan meniupnya. Dan terbentuklah sebuah suara dan mereka datang, mereka berteriak, "Wow, orang-orang itu pintar, mereka jauh lebih maju dari kita." Dan mereka pun begitu asik menikmatinya. Dan mereka perlahan mulai melupakan perintah Allah SWT. Di lain pihak, Syed alaihissalam tetap istiqomah dalam mengingatkan umatnya, dan dia tetap memberitahukan bahwa umatnya mana yang benar dan mana yang salah dan lainnya. Dalam hal ini kita temukan bahwa setan sedang mengajarkan mereka cara melakukan kejahatan dan cara menciptakan kejahatan. Sehingga seruling pun dibuat dan suaranya sangat indah. Dikisahkan bahwa ketika dia membawa seruling kepada mereka, dia mulai memindahkan tubuhnya ke dalam seruling saat mereka mendengarkan alat musik. Semakin mereka mendengar, setiap bagian tubuh mereka bereaksi terhadapnya, lalu mereka pun mulai menari. Inilah cara mereka mengenalkan alat musik kepada dunia, dan melalui alat musik dia menguasai mereka. Mereka benar-benar menyisihkan di satu hari dan malam, yaitu malam minggu. Dan hebatnya, hingga hari ini terus berlangsung. Mereka mengatur di malam itu di mana mereka akan membuat suara-suara tersebut. Semua orang datang dan semua orang mendengarkan. Akhirnya semua orang benar-benar berpesta. Pesta dan mereka berpesta. Hingga datang waktu di mana sebagian pemuda dari pihak Syed alaihissalam dikunjungi setan, dan apa yang dilakukan terhadap mereka? Beberapa dari mereka tertarik. Dia mendatangi dan dia membuat keraguan di dalam hati mereka. Dia membuat mereka bertanya-tanya. Setan membuat mereka mempertanyakan hukum Allah SWT. Mengapa? Mengapa kita dilarang untuk berhubungan dengan sepupu kita ini, dengan kerabat kita ini? Apa maksud hukumnya? Apa alasannya? Sebegitu burukkah mereka? Dikisahkan orang-orang yang berada di pegunungan kaum Nabi Syed alaihissalam mulai mendengarkan seruling itu. Beberapa orang lewat mendekat dan mereka mendengarkan seruling. Mereka menyukai suaranya dan mereka mendatangi arah suara karena mereka tidak mengetahui di mana mereka berada. Mereka mendengar seruling tersebut satu hari, dan itu pun memikat mereka, dan mereka pun mendatangi arah tersebut. Para pria ini, mereka melihat wanita-wanita yang ada di bawah gunung. Sebagian dari mereka memutuskan, "Mari kita lihat apa yang terjadi." Lalu mereka turun dari gunung, dan dari beberapa jarak mereka memperhatikan. Mereka telah melihat, dan itu menarik perhatian mereka. Bayangkan, mereka tidak berniat untuk berbuat jahat. Namun ketika mereka melihat semua orang sedang berpesta, apa yang mereka lihat? Mereka melihat wanita-wanita yang sangat cantik. Lalu mereka pun datang mendekat, dan ketika mereka semakin mendekat, mereka terlihat, subhanallah, mereka adalah pria-pria yang tampan, sehingga para wanita mulai menggunakan apa yang biasa disebut dengan tabaruj. Tabaruj yaitu mulai menampakkan kecantikan mereka dan mulai berdandan untuk menarik perhatian. Dan para pria dan wanita mulai bercampur atau berbaur melalui musik dan bersama-sama sedemikian rupa. Akibatnya interaksi alami dan biologis reaksi di dalam pria dan wanita, dan setan memainkan perannya sehingga pergaulan bebas mulai terjadi tanpa batas. Para ulama mengatakan bahwa inilah saat awal mulanya zina, inilah saat perzinahan, dan hubungan di luar nikah dimulai. Perlahan tapi pasti dengan pengenalan dari awal seruling dan musik yang mana disebut sebagai perayaan antara pertemuan pria dan wanita dan menari, dan dari waktu ke waktu zina telah dilakukan.
Para pria muda ini mereka datang dan mereka menikmatinya karena mereka punya musik, mereka punya wanita, mereka punya segalanya. Mereka berpesta, mereka menikmati dan mereka pergi. Hingga para pria kembali, mereka mengabarkan kepada pemuda lain, "Kalian tidak tahu apa yang kalian lewatkan. Kalian lihat, mereka punya suara-suara yang beda dan suaranya sangat luar biasa." Orang-orang itu pun kembali ke bawah dalam kelompok yang lebih besar, dan kelompok mereka berkembang setiap waktu pesta berlangsung. Ada orang-orang dari pihak yang satu, yaitu kaum Nabi Syed alaihissalam, biasa pergi diam-diam ke pihak yang lainnya, yaitu golongan Qabil. Mereka biasa melakukan ini. Inilah dosa pertama yang dilakukan secara kolektif atau bersama-sama. Banyak orang menyukainya, itulah zina. Ya, zina. Persinahan atau persetubuhan di luar nikah. Dosa-dosa lainnya telah dilakukan secara individu. Dan lihat apa yang terjadi. Bayangkan saat sebuah dosa dilakukan secara kolektif. Ingatlah orang-orang tidak atau belum melakukan syirik. Syirik yaitu ketika manusia melakukan ibadah tertentu membuat sekutu untuk Allah SWT dengan cara berbeda tersebut. Tetapi sedikit demi sedikit, iblis sedang menguasai manusia naik ke tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan perlahan-lahan. Dan maka dari itu Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 21 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan munkar. Sekiranya tidaklah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui." Setan sangatlah pintar. Dia mengetahui hati manusia sehingga iblis berpikir, "Aku tidak bisa melakukan saat ini. Ini terlalu cepat. Mereka masih terlalu dini. Maka mereka akan tahu siasatku. Jadi aku akan membawakan kepada mereka segala sesuatu yang akan menggerakkan mereka." Jadi iblis membawakan musik dan zina. Iblis menggiring mereka sampai ke sana. Dalam hal ini Nabi Syed memerintahkan, nasihati dan melarang. Nabi Syed hidup beberapa dekade lagi dan beberapa riwayat dan ulama menyepakatinya bahwa dari keturunannya datang sebagian besar para nabi. Bagian besar nabi menyambung kepadanya dan beberapa mengisahkan semua nabi bersambung kepada garis keturunannya. Tidak ada keturunan dari Qabil tetapi dari Nabi Syed alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Nasihat Nabi Adam alaihissalam kepada Syed alaihissalam. Yang pertama, janganlah kamu merasa tenang dan aman hidup di dunia, karena aku merasa tenang hidup di surga yang bersifat abadi. Ternyata aku dikeluarkan oleh Allah daripadanya. Kemudian yang kedua, janganlah kamu bertindak menurut kemauan hawa istri-istrimu, karena aku bertindak menurut kesenangan hawa istriku, sehingga aku memakan pohon terlarang, lalu aku menjadi menyesal. Lalu yang ketiga, setiap perbuatan yang kamu lakukan, renungkan terlebih dahulu akibat yang akan ditimbulkan. Seandainya aku merenungkan akibat suatu perkara, tentu aku tidak tertimpa musibah seperti ini. Lalu yang keempat yaitu, ketika hati kamu merasa kegamangan akan sesuatu, maka tinggalkanlah ia. Karena ketika aku hendak makan, sejarah hatiku merasa gamang tetapi aku tidak menghiraukannya, sehingga aku benar-benar menemui penyesalan. Kemudian yang kelima, bermusyawarahlah mengenai suatu perkara. Karena seandainya aku bermusyawarah dengan para malaikat, tentu aku tidak akan tertimpa musibah. Semua yang terurai di atas adalah cara dan sarana, karena menjaga hati itu wajib bagi kita. Karena hatilah yang akan mewarnai seluruh anggota badan lainnya. Sekian dari saya, semoga dari kisah Nabi Syed ini kita dapat mengambil hikmahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe channel ini agar tak ketinggalan cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.